Gua nggak expect banget kalau di tengah Kuala Lumpur ada Taman Botanical Garden sekeren ini. Nah, dari sini kalian bisa melihat pemandangan Putrajaya ya. Di situ kita bisa lihat ada masjid. Wisata kita itu kalah dengan negara tetangga loh, yaitu Malaysia. Bahkan orang Indonesia lebih suka berwisata di Malaysia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena wisata di Malaysia, para pelancong itu dibuat nyaman. Kemudian banyak wisata gratisnya, yang dimana di Indonesia itu belum bisa seperti Malaysia. Terlihat sepele tapi dampaknya sangat luar biasa. Kenapa di Malaysia begitu banyak wisata gratis? Ketika berada di taman-taman untuk bersantai, itu gratis. Dan ini sangat luar biasa. Mungkin juga perlu dicontoh di Indonesia. Tetapi pada faktanya, di Indonesia, taman-tamannya, tempat wisatanya, masih banyak pungutan liar, yang dimana pungutan liar ini juga termasuk salah satu hal yang bisa mengganggu pelancong ketika datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha Mersing. Kali ini Bang Toha akan mereaksi tentang wisata yang ada di Malaysia yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari luar negara, termasuk orang Indonesia. Nah, Malaysia memiliki wisata-wisata yang begitu sangat menjadi perhatian para pelancong, tempat perbelanjaannya, kotanya yang begitu sangat nyaman, serta ibu kota Putrajaya pun juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi para pelancong yang akan melawat ke Putrajaya. Nah, ternyata Putrajaya ini memiliki rekor yang begitu sangat luar biasa. Di antaranya adalah bulatannya yang terbesar di dunia. Seperti apa videonya? Kita simak bersama-sama. Siapakah datangnya idea untuk menghasilkan bulatan ini? Idea untuk menghasilkan bulatan terbesar di Asia ini datangnya dari bapa permodenan Malaysia, Tun Mahathir Mohamad semasa pemerintahannya. Wow. Tun Mahathir dikatakan mendapat ilham semasa lawatan rasminya ke Paris. Cetusan itu kemudiannya dibawa pulang ke Malaysia, lalu terhasillah bulatan di Putrajaya ini. Untuk pengetahuan anda, di bulatan ini terletaknya pejabat Perdana Menteri, Istana Melawati, Shangri-La Hotel Putrajaya dan Taman Putra Perdana yang menjadi mercu tanda Putrajaya. Tetapi terdapat pertikaian yang mengatakan bahawa The Savannah yang terletak di Port of Spain mempunyai bulatan yang terbesar di dunia juga. Pertikaian bermula selepas Malaysia merupakan negara pertama yang mendakwa mempunyai bulatan terbesar di dunia. Dan selepas itu Savannah yang tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan sebelum itu mendakwa mereka memegang hak bulatan terbesar di dunia dengan diameter 3.5 km. Malangnya, Savannah tidak boleh dikira bulatan kerana terdapat bentuk L di jalan itu dan tidak dikira sebagai bulatan. Gua nggak expect banget kalau di tengah Kuala Lumpur ada Taman Botanical Garden sekeren ini. Kaget Kayak masnya, yang ada di kaget. Singapura, tapi ini lebih calm. Explore. Buat sampai ke tempat Kayak di ini Singapura gampang katanya. banget. Kalian cukup turun di stasiun MRT Museum Negara lalu jalan kaki. Sebelum kesini kalian juga bisa loh mampir ke Museum Negara dulu. Lalu jalan kaki ke Perdana Botanic Ada museum Garden. negaranya juga. Masuk tempat ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tapi gue kagum banget dengan tempat ini. Bisa-bisanya di tengah Gratis. gemerlap kota Kuala Lumpur ada Botanic Garden sekece ini. Super underrated sih menurut gue. Tentunya banyak aktivitas seru yang bisa kalian lakukan ketika di sini, seperti piknik bersama teman-teman ataupun foto-foto estetik di beberapa spot foto yang ada. Dan serunya lagi ada taman bermain anak-anak free. Gue juga sampai ikut main perosotan selama di sini, seru banget asli. Terus ada free wifi lagi, gimana nggak betah main di Botanical Garden Perdana ini. Selain itu kalian juga bisa menemukan beberapa tugu perjuangan bersejarah yang ada di Kuala Lumpur di tempat ini. Kita udah nyampe di KLIA Kuala Lumpur, Sepang, Malaysia. Jadi habis ini kita mau melakukan proses di imigrasi. Sebelum proses imigrasi, kalian itu wajib mengisi MDAC. Itu hukumnya wajib. Jadi kalian bisa isi sebelum H-2 sebelum berangkat di Malaysia atau isi sekarang di sini. Nah itu guys, jadi kalian nanti harus cari arah panah immigration. Jadi itu imigrasinya dan kita nggak boleh recordnya sampai sini. Oke, nanti tak jelasin waktu udah lewatin imigrasi apa aja yang ditanyai. Buat yang baru landing Malaysia, kemudian kalian nggak punya kuota, nggak usah khawatir. Malaysia full 24 jam, wifi-nya cepet. Kemudian kalian bisa lanjut ngisi MDAC. Nah ini aku udah selesai proses imigrasi guys. Kalau aku ini tadi barusan itu nggak ditanyain apa-apa. Mungkin karena lihat pasporku tuh udah
udah sering bolak-balik Malaysia ya, dan aku juga nggak ada pengalaman buruk gitu loh tentang aku keluar masuk di Malaysia. Alhasil aku nggak ditanyain aneh, nggak ditanyain seputar tiket kepulangan ataupun penginapan. Ya wes tinggal langsung dicetok gitu toh, udah selesai. Oh iya, kalau di Malaysia ini kita tuh nggak ada AutoGate, jadi masih manual. Kita udah keluar di proses imigrasi, tadi kita juga di scan barang bawaan kita, di X-ray. Yowes, kita keluar, selamat datang Malaysia. Sekarang aku mau cari makan dulu karena wes keluhan guys. Tapi aku masih bingung ya, ini tuh aku ke pusat kotanya mau yang low budget apa sing enak. Kalau yang low budget aku nanti naik bus, kalau seandainya yang mau enak aku paling naik KLIA. Ini guys, kalian bisa nunggu bus di sini, tapi berhubung aku lapar, aku belum pesen tiket sih. Takutnya nanti aku kelewat. Jadi aku mau cari makan dulu deh. Tuh guys, langganan aku, ABC One Bistro. Oh, enak ini. Sing suka rempah, sing suka kari, kayak kalian wajib cobain. Oke guys, waktunya kita pesan makanan. Yang penting aku kenyang sih. Nasi lemak ayam sama teh ice. Nasi kandarnya nanti aja deh guys. Aku kayak lagi nggak mood pengen nasi lemak. Soalnya kayak simple aja. Beda jauh dengan di negara kita. Itu seandainya di tengah-tengah kota yang ada di Indonesia, kemudian ada tempat wisata taman dan gratis. Mungkin pelancong juga sangat menyukainya. Tetapi sayangnya di tempat kita, taman-taman yang ada di negara kita di Indonesia, semuanya berbayar. Nggak ada yang percuma. Beda dengan di Malaysia. Di Malaysia, taman-taman fasilitas untuk masyarakatnya itu kebanyakan memang percuma atau gratis. Dan itu bukan hanya di kota Kuala Lumpur saja, tetapi di kampung-kampungnya atau di desa-desanya juga dibangun fasilitas yang sama. Ini begitu sangat luar biasa ya. Tentunya dengan ada taman-taman untuk menghilangkan kepenatan ya kan, para warganya yang kerja seharian bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan tamannya serta tidak perlu bayar. Luar biasa, memang keren Malaysia. Mungkin dari segi hal ini perlu dicontohi juga ya di Indonesia. Dan seandainya kalau di Indonesia taman seperti itu pasti sudah ada tiket masuknya, tapi di Malaysia percuma. Dan kalau mau masuk Malaysia, kata masnya, harus mengisi formulir yang sudah ditentukan. Jangan sampai tidak diisi ya, supaya perjalanan kalian melancong ke Malaysia lancar, aman. Kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Bagaimana culture shock orang Indonesia ketika melihat suasana kota yang ada di Malaysia, dan kenapa ramai pelancong dari Indonesia yang memilih liburan di Malaysia. Ada apa ini? Wow, seperti di Eropa, tapi ini di Malaysia. Memang keren pembangunan ibu kota yang ada di Malaysia. Halo guys, welcome Halo back to juga, my Mas. YouTube channel. It's been a month since the last time I posted a video on my YouTube channel ya guys. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Putrajaya, Malaysia. Di Putrajaya, Malaysia ini ada apa aja nih guys? Nanti gue akan share ke kalian tempat-tempat yang wajib dikunjungi selama kalian berada di Putrajaya, Malaysia guys. Tidak ada tukang parkir. Tapi sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, Jangan like, lupa comment, and share subscribe, bro. videonya guys. Agar gue semakin semangat untuk share ke kalian tempat-tempat yang keren banget yang wajib kita kunjungi. Oke mas. Alright, without any further ado, enjoy watching guys. Halo again guys, nah gue baru aja check in di Lucentia Residence di daerah Laport, Bukit Bintang Residence, Kuala Lumpur nih guys. Wow. Nah, tadi gue udah simpan luggage gue dan sekarang kita tinggal berangkat menuju ke Putrajaya, Malaysia. Nah dari Kuala Lumpur gue menuju Putrajaya ini naik bis nih guys. Nah gue on my way through terminal bis Pudu Raya ya untuk naik bis T523 jurusan Kuala Lumpur Putrajaya. Nah, perjalanan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya kurang lebih memakan waktu 1,5 jam ya. Nah gue sekarang sudah di Putrajaya dan gue sekarang mau sightseeing Ramai ya. ya di danau Wow. buatannya dari Putrajaya ini ya guys. Macam di Nah Eropa. gue akan naik cruise ship. I think it's not a cruise ship but it's a speedboat I guess. Kalau di Malaysia, Nah dari sini Disebut kalian asing. bisa melihat pemandangan Putrajaya ya. Di situ Wow, kita bisa wow, lihat ada wow. masjid pinknya dari
Putrajaya, kemudian banyak jembatan-jembatan yang ikonik. Kemudian di sebelah kiri juga banyak gedung-gedung ya. And guys, for your information, Putrajaya itu adalah pusat pemerintahan federalnya Malaysia yang menggantikan Kuala Lumpur ya, yang sebelumnya adalah Kuala Lumpur dan sekarang berpindah ke Putrajaya. Jadi di Putrajaya ini pastinya banyak parliament buildings ya yang dibangun di sana. Mungkin kalau di Indonesia itu kita mengenal gedung-gedung kementerian gitu. Nah, mereka kalau di Malaysia itu berpusat di Putrajaya ini ya guys. Nah, coba kita dengar suara asli di luar ya guys. Ini adalah danau buatan atau tasik buatan, tetapi keren luar biasa dan menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan di Malaysia. Ini perlu juga dicontoh di Indonesia. Nah, saat menaiki speedboat ini anginnya cukup kuat ya. Kemudian juga sejauh mata memandang kita bisa melihat pepohonan yang hijau dan juga gedung-gedung ikonik yang ada di Putrajaya. I think it is so much refreshing. Ini healing banget ya guys. Jadi bener-bener kita dibawa ke tempat yang mungkin gue sendiri belum pernah ngerasain di Indonesia gitu. Pokoknya kalau main ke Malaysia kalian wajib datang ke Putrajaya ini. Nah, kita juga pasti nantinya akan punya pusat pemerintahan ya seperti Putrajaya Malaysia ini, yaitu IKN guys. Nanti Indonesia punya pusat pemerintahan yang keren, mungkin bahkan lebih keren daripada Putrajaya ini guys. Ya, I hope so guys. Luar biasa pemandangannya. Nah guys, sekarang kita sudah berada di Masjid Putrajaya atau lebih dikenal sebagai Masjid Putra ya guys. Nah, masjid ini adalah salah satu ikon arsitektur Islam modern di Asia. Dibangun di tahun 1997 dan selesai di tahun 1999. Nah, desain dari masjid ini terinspirasi dari seni Persia di zaman kerajaan Safawiyah ya guys. Bagus banget. Now I'm at Perdana Putra Building. Nah, building ini adalah simbol kekuasaan dari eksekutif di pemerintahan federal Malaysia. Desain arsitektur dari gedung ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, Islam dan Eropa seperti Palladian dan juga neoklasisme ya guys. Nah, jadi yang ikon dari gedung ini adalah kubahnya yang berwarna hijau. Tapi sayang banget guys, kebetulan gue nggak ngambil video yang landscape gitu. Jadi pemandangannya tadi di gedung sebelumnya itu tidak terlihat jelas. Maaf ya guys. Apa mas? Nah, sudah puas menjelajahi Putrajaya Malaysia. Dan menurut kalian ya, tempat mana yang paling ikonik? Comment down below ya guys. And now it's time to go back to Kuala Lumpur ya guys, untuk menikmati night view-nya di Kuala Lumpur. Putrajaya Sentral. So, keep following me guys. Nah, sekarang gue berada di stasiun MRT di Putrajaya guys. Sekarang gue menuju ke KL Sentral ya guys. Nah, we're waiting for the MRT. Publik transportasinya memang sangat luar biasa, modern dan tertata, rapi. Kalau mau ke tempat wisata bisa naik MRT, LRT yang sudah terhubung satu sama lain. Nah, sekarang gue sudah sampai guys. Dan gue sekarang menuju ke apartemen gue ya guys, yang ada di Lalaport Bukit Bintang. Tersambung ya dengan LRT, MRT. Well guys, gue sebelumnya udah spill ke kalian ya in the opening video nama apartment where I stayed in Kuala Lumpur on the third day ya guys. Exactly, the name is Musentia Residence. Nah, apartemen ini offers you a beautiful city view and a great access to public places and transportations. Nah, moreover, this apartment is connected to Lalaport Mall, one of the biggest mall in Kuala Lumpur. Jadi, pokoknya ini sangat recommended buat kalian. And this is how the room of apartment looks like.
Masnya sepil ya. Seperti apa? Nah enaknya dari Tempat apartemen ini, penginapannya. jadi apartemen ini menyediakan extra bed ya. Tapi untuk bednya itu dilipat gitu ya guys. Jadi enak banget, pas banget buat kalian yang pergi atau menginap di apartemen ini lebih dari 2 atau 3 orang. Right, let's see the view of this room apartment. Wow. Wow, cool. Enak banget ini ya, mandi sambil menikmati pemandangan kota Kuala Lumpur di atas ketinggian. Mandi di kolam. Nah, selain fasilitas yang tadi sudah gue jelaskan di awal ya guys. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya, apartemen ini menawarkan atau menyuguhkan infinity swimming pool yang memiliki pemandangan keren Mas. banget. Keren. Alright, it's time to swim guys. Nah, di sini juga kalian ya bisa melihat sunset yang look so gorgeous. Jadi kalian di sini bisa sambil relax ya after Sambil a minum really kopi, hard mantap, work. Mas. Oke, dan ini suasana di malam hari di Lalaport ya, di apartment environmentnya guys. Ada apa aja Mas? Nah, after swimming tadi ya, gue juga udah lelah banget. Nah, sekarang gue mau menuju ke KLCC. Di sana gue mau beli popcorn dan juga mau melihat magical fountain at night. Pasti keren banget sih guys. Oke, jom follow me. Meskipun di perkotaan, tetapi Masnya, pelancong daripada Indonesia, sangat dibuat nyaman dengan suasana di I've Malaysia. bought the popcorn and jom, let's watch Ada air the magical mancur fountain. menari-nari. Look at that. It's so awesome, right? Nyaman ya. Inilah kenyamanan yang dicari saat liburan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Nah, setelah dari KLCC tadi, sekarang gue menuju ke Bukit Bintang. Sekarang gue udah di Bukit Bintang ini guys. Gue mau melihat nightlife-nya ya di Bukit Bintang ini guys. Anyway, nah ini sebenarnya gue sudah di sini tuh jam 11 malam ya. But coba kalian lihat penampakannya atau pemandangannya guys, masih ramai ya, gila sih. Jadi Bukit Bintang ini adalah salah satu tempat yang kalian kalau mau lihat nightlife-nya ya, itu keren banget. Kata Masnya. Oke guys, ini hari terakhir gue di Malaysia ya. Dan sebelum gue kembali ke Indonesia. Nah, sekarang gue berada di second tallest building in the world atau the tallest building in Malaysia. Malaysia mode senyap, tapi diam-diam begitu pembangunannya luar biasa, dan itu membuat kagum orang Indonesia ketika melancong di Malaysia. Nah, harusnya Indonesia itu juga memiliki gedung yang ikonik ya. Tentunya itu juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Dan Indonesia perlu mencontohinya nih, harus membuat gedung mungkin yang tertinggi nomor 1 di dunia. Nah, Malaysia sudah memiliki gedung tertinggi nomor 2, kalau tak nomor 2, nomor 3 ya di dunia. Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Dan netizen Indonesia pun dibuat kagum dengan suasana di Putrajaya. Bagus videonya, keren. Pusat pemerintahan Malaysia. Semoga IKN lebih bagus. Kita doakan saja dan mudah-mudahan IKN pembangunannya diteruskan. Itu yang saya harapkan. Sehingga ibu kota baru yang ada di Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Indonesia. Nah, di sini saya juga ingin memberikan sedikit komentar. Kenapa negara tetangga kita yaitu Malaysia ramai pelancong yang datang melawatnya? Salah satunya kotanya yang begitu sangat nyaman, aman. Kemudian para pelancong juga dibuat puas dengan kenyamanannya ketika liburan di Malaysia. Banyak menyajikan wisata-wisata gratis, kemudian tidak ada petugas parkir, tidak ada pungli, sehingga orang pun juga merasa nyaman. Yang paling penting ya, kalau dari segi pandangan saya, pungli itu juga merupakan salah satu
menjadikan para pelancong yang datang ke negara kita itu tidak merasa nyaman. Harusnya pungli-pungli atau pungutan-pungutan liar itu ditertibkan di negara kita, sehingga ketika pelancong yang datang ke Indonesia merasa nyaman. Kita bisa melihat sendiri suasana perkotaan yang ada di Malaysia begitu tenang, begitu membuat nyaman para pelancong. Bahkan Putrajaya, ibu kotanya pun juga menjadi destinasi tempat pelancong yang ingin melawat dan datang liburan di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya. Reaksinya Bang Tuan Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.